Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan dapat mengubahkan menjadi kebaikan. Saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh Yusuf dan perjalanan hidupnya bukanlah sekedar cerita atau dongeng belaka. Tetapi Yusuf menjadi pribadi dan tokoh yang sangat inspiratif, bukan saja bagi saya secara pribadi, tetapi saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga sangat diberkati lewat tokoh atau pribadi Yusuf di dalam Alkitab ini. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari mulai dari Kejadian pasal yang ke-37 bahwa ternyata di dalam hidup orang percaya tidak akan pernah lepas daripada masalah dan persoalan hidup. Dan ini memang adalah suatu realitas hidup. Tuhan tidak pernah mengatakan satu kali pun bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini dan ketika kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka semuanya akan baik-baik saja. Satu hal saja yang dapat menjadi kekuatan bagi kita adalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Di dalam Matius pasal ke-28 ayat yang ke-20b, Tuhan berjanji dan untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, Bapa telah memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia, Roh Kudus, itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Tidak pernah keluar dari mulut bibir seorang Yusuf pun keluhan atau omelan bahkan persungutan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Bukan hanya satu kali saja Yusuf mengalami kesulitan-kesulitan yang besar dalam hidupnya, tetapi berulang-ulang kali. Mulai dari ketika Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam pasal Kejadian pasal ke-37 ayat ke-24. Juga dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Bapak Ibu Saudara juga bisa membacanya di dalam pasal ke-37 ayat ke-28. Lalu difitnah oleh istri Potifar, itu ada di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat ke-13 sampai ke-14. Juga dilupakan oleh juru minuman raja di dalam Kejadian pasal 40 ayat ke-2 dan ke-3. Semuanya itu tidak menggetarkan hati Yusuf dan membuat dasar bagi Yusuf untuk meninggalkan Allahnya. Justru Yusuf tetap tenang dan yakin bahwa di dalam kegelapan pun Tuhan akan hadir membawa terang baginya. Terbukti berulang kali firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf selalu disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan selalu membuat apa saja yang dikerjakannya menjadi berhasil. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dan karyakan dalam kehidupan Yusuf. Mari kita sama-sama belajar hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar bagi Yusuf selalu menjadi pribadi yang menang dan selalu mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah Yusuf penuh dengan Roh Allah. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38 mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang penuh dengan Roh Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26a mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Jelas sekali bahwa Yusuf tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri tetapi kekuatan Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang kedua, Yusuf mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dan juga di dalam Mazmur pasal 1 ayat ke-3c terlihat jelas bahwa seorang pribadi yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan
Tuhan pasti akan membuatnya menjadi berhasil. Dan ini sama persis dengan apa yang dialami oleh pribadi Yusuf. Yusuf sangat disertai oleh Tuhan dan sangat berhasil dalam kehidupannya. Bahkan bukan itu saja, sesuatu yang tadinya begitu terlihat sangat terpuruk dan sangat membatasi segala gerak Yusuf dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan sudah mengubahkan Yusuf menjadi seorang, bukan saja menjadi seorang pemenang kehidupan, tetapi Yusuf dipercaya untuk menjadi penguasa atas Mesir. Dan bahkan Yusuf juga menjadi berkat bagi banyak bangsa pada waktu itu. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya sangat kagum dengan pribadi Yusuf. Kesimpulannya pada pagi hari ini kita akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara bahwa seringkali kesulitan hidup menjadi alat yang Tuhan izinkan untuk membantu kita menyempurnakan karakter-karakter Kristus dalam diri kita. Bukan saja kita menjadi seorang yang kuat dan menjadi seorang yang tahan di dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini, tapi biarlah kita juga menjadi alat bagi Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami sama-sama telah belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang seorang pribadi Yusuf yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan kami semua juga menjadi pribadi-pribadi yang seperti Yusuf, yang bukan saja mengandalkan kekuatan dan kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi senantiasa matanya tertuju dan terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari ini segala aktivitas yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesetiaan Tuhan menjadi perisai dan pagar tembok yang melindungi kami semua dan menjauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.